Before we start our class today, let me introduce myself. Nama saya adalah Miss Magdalena Dewi Kusmawati. Kalian bisa panggil saya Miss Magda atau Miss Magdalena. Nah, Miss Magda adalah guru PPL dari UKSW. Pada pagi hari ini, Miss Magda akan membantu Bu Nila untuk mengajar kelas 5 Matematika Bilingual. Today, we will learn about Math Lesson 4 about multiplication decimals number with integers. Pada pagi hari ini, kita akan belajar matematika pembelajaran yang keempat, yaitu tentang perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat. Mari kita belajar. Let's begin. Before we learn about multiplication decimal numbers and integers, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu decimal numbers dan integers. Decimal numbers atau bilangan desimal adalah bilangan 1/10 dan menggunakan angka yang berbasis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh bilangan desimal ada 0,1, 0,23, 1,23, 12,33447, minus 0,34, dan seterusnya. Selanjutnya integers atau bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Contohnya itu ada 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pembacaan dan menggrupkan bilangan desimal dalam bahasa Inggris. Pembacaan bilangan desimal dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda loh anak-anak. Dalam bahasa Indonesia, kalian bisa menyebutnya 0,3. Simple. Sedangkan kalau di bahasa Inggris, kalian tidak boleh menyebutnya dengan 0,3. Itu sangat-sangat salah, definitely wrong. Jadi dalam bahasa Inggris kalian tidak membaca angka 0 dan koma. Jadi 0 and koma nggak usah dibaca ya. Jadi yang dibaca hanya 3. 3 itu mewakili koma dari keseluruhannya, yaitu 3 dengan imbuhan tens. 3 tens adalah imbuhan untuk menyatakan bahwa itu adalah 0,3. Jadi 0,3 dalam bahasa Inggris yaitu 3 tenths. Begitu pula dengan 0,4 kalian bisa menyebutnya, membacanya dengan 4 tenths atau 0,5 5 tenths, 0,6 6 tenths, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah pembacaan desimal dengan 1 di depan koma. Lalu bagaimana cara membacanya, Miss, kalau seperti ini? Apakah sama dengan 0,3 sama seperti yang sebelumnya? Tidak, ini agak berbeda. Jika kalian menyebutnya mungkin menyebutnya hanya 1 tenths or just 9 tenths or 1/10 9 tenths, itu sangat salah. Jadi kalau pembacaan 1,9 dalam bahasa Inggris itu ada sedikit perbedaan dengan 0,3 sebelumnya. Jika sebelumnya 0 and koma tidak dibaca dan hanya 3 saja yang dibaca, kalau ini 1 dan 9 itu dibaca semua. Koma tidak perlu dibaca. Untuk 1, kalian beri tambahan 1. Jadi 1 seperti itu. Dari belakang di depan koma itu ada imbuhan 1. Lalu yang di belakang 9 sama, kita beri tens. Jadi jika dibaca 1,9 dalam bahasa Inggris adalah 1/9 tenths. Koma tidak perlu dibaca. Seperti itu anak-anak. Itu juga dengan 1,8. Kalian bisa menyebutnya dengan 1/8 tenths. 1 dengan grup 1 naik di belakang koma, grupnya tens, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah 2,34. Nah, apakah sama dengan sebelumnya, Miss, 1,9? Ini juga agak sedikit berbeda dengan tadi, 1,9.
Jika kalian membacanya dengan seperti yang tadi, maka itu salah. Jika kalian membacanya 2 1, 34 tens, or 2 ones, 30 10 4 tens, itu salah. Jadi, dalam pembacaannya, 2 itu termasuk dalam grup ones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termasuk ada grup ones. Beda tadi, yang angka 1 tadi dia one saja, tidak ada imbuhan S. Sedangkan untuk 2 dan selanjutnya menggunakan S, imbuhan S. Selanjutnya 3 masih tetap tens, yaitu di belakang komanya tens ya. Jadi komanya tidak perlu dibaca lagi. Dan untuk 4 itu masuk dalam grup hundreds, jadi bukan masuk dalam grup tens. Jadi pembacaan 2,34 adalah 2 ones, 3 tens, 4 hundreds. Nah, seperti itu anak-anak. 2 termasuk dalam grup ones, 3 termasuk dalam tens, 4 termasuk dalam golongan hundreds. Jadi kalian tidak boleh membacanya seperti 1,9 tadi, agak sedikit berbeda. Nah, setelah kalian mengenal dan mengerti bilangan desimal dan bilangan bulat, sekarang kita akan belajar tentang multiplication decimal numbers with integers, atau perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat. Nah, sekarang Miss Magda sudah menyediakan 2 soal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu please multiply 2 tens by 4. Tolong carilah 0,2 dikali 4 itu hasilnya berapa? Nah, bagaimana cara kita mengkalikan 0,2 kali 4? Untuk mengkalikan ini kita memiliki 3 cara atau 3 method to solve this problem. The first method we can use to solve this problem is, cara pertama yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah use number line atau garis bilangan. Nah, coba perhatikan garis bilangan pada gambar ini. Nah, dapat kita lihat kan ada garis bilangan ini ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jarak antara 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dan dengan 4 memiliki jarak yang sama anak-anak. Coba diperhatikan lagi. Dalam jarak 0 sampai dengan 1, mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi dari 0 sampai dengan 1 itu jaraknya itu ada 10 titik-titik itu. Antara 1 dan 2 juga sama ya. Begitu juga dengan 2 dan 3, 3 dan 4. Ada 10 titik-titik yang membatasi antaranya. Antara 0 sampai dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 sampai dengan 4. Nah, selanjutnya jika kita hitung, kita disuruh mencari 0,2 dikali 4. Jadi kita hitung bersama-sama ya, dari 0 kita hitung ke kanan sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2. Nah, itu menunjukkan bahwa itu ada 0,2. Nah, tadi pertanyaannya adalah 0,2 dikali 4. Lalu bagaimana caranya, Miss? Nah, karena 0,2-nya dikali 4, maka kita akan maju sebanyak 0,2 4 kali. Jadi kita akan maju 4 langkah. Jadi 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 hasilnya ada 0,8. So, 2 tens multiplied by 4 equal 8 tens. After 4 steps, team will be at 8 tens on the number line. Jadi, dengan menggunakan garis bilangan, dapatkan bahwa 4 dikali 0,2 adalah 0,8. The second method atau cara yang kedua yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan tabel. Dalam menggunakan tabel ini, kalian akan menggrupkan 0,2. Jadi menggrupkan bilangan desimalnya ya. Tadi ada ones, tens,
and hundreds. Ones itu adalah angka yang ada di depan koma, tens adalah angka pertama yang ada di belakang koma, dan hundreds adalah angka kedua dan seterusnya yang ada di belakang koma. Jadi 0,2 tadi 0 masuk dalam grup ones, sedangkan 2 masuk dalam grup tens. Nah, tadi pertanyaannya adalah 2 tens multiplied by 4. 0,2 dikali 4. Jadi 2-nya kita gandakan atau kalikan sebanyak 4 kali. Dalam grup tens dulu ya. 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya yaitu 8. Jadi dalam grup tens itu depannya itu ada 8. Sedangkan untuk grup ones tadi adalah 0. 0 dikali 4 hasilnya 0. Jadi dalam ones hanya ada 0 atau 0. So 2 tens multiplied by 4 equal 8 tens. Sama kan hasilnya seperti kita menggunakan garis bilangan tadi. Nah, selanjutnya cara ketiga atau the third method yang kalian gunakan adalah you can multiply 2 tens by 4 directly. Kalian dapat mengkalikan 0,2 dengan 4 secara langsung. Nah, itu sama seperti perkalian biasa anak-anak. Kalian akan mengkalikan 0,2 dan posisinya seperti gambar yang ditunjukkan dalam video ini ya. Kita kalikan dulu dari belakang, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8 dan 4 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sedangkan angka di belakang koma hanya ada 1. Jadi hasilnya di belakang koma harus hanya ada 1 angka. Jika di belakang koma ada 2 angka, maka hasilnya nanti di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, begitu juga terus dengan seterusnya. Jika ada 3, kalian menuliskan 3 di belakang koma, dan jika di belakang ada 4, dan begitu. Jadi 2 tens multiplied by 4 equal 8 tens. Hasilnya sama seperti yang tadi kan, seperti cara tabel dan cara garis bilangan. Soal selanjutnya akan kita pelajari bersama adalah please multiply 2 ones 4 tens by 3. Tolong kalikan 2,4 dikali 3. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan soal ini, dalam video ini kita dapat menggunakan 2 cara saja. Jika kalian menggunakan tabel juga tidak apa-apa. Tapi dalam video ini kita menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu cara tabel atau regroups. Sama seperti sebelumnya, jika menggunakan tabel kita akan mengelompokkan kelompok koma dari ones dengan tens. Tadi soalnya yaitu 2,4. Maka untuk 2 masuk dalam grup ones, sedangkan 4 masuk dalam grup tens. First, multiply tens by 3. Nah, kita kalikan 4 tadi sebanyak 3 kali. Jadi 4 kali 3 adalah 12. 4 tens multiply 3 equal to 12 tens. Nah, kita dapatkan yaitu dari tadi 4 kali 3 yaitu 12. Jika 12 tens itu sama saja dengan 1 2 tens. Jadi untuk 10 atau 1 kita masukkan dalam grup ones. Sedangkan 2 kita tetap masukkan dalam tens. Jadi untuk grup tens hanya berisi 2. Sedangkan grup ones nanti kita tambahkan 1 dari grup tens tadi. Jadi untuk di grup ones tadi 2 kali 3. Jadi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, 6 tadi kita masih menyimpan 1 dari grup tens, yaitu 1. Hanya 1. So 6 1 plus 1 equal 7 ones. So 2 ones 4 tens multiplied by 3 equal 7 ones 2 tens.
Jadi tadi yang kita tambahkan 6 tambah 1 sama dengan 7. Dan hasilnya yaitu 3 kali 2,4 sama dengan 7,2. The second method you can use to solve this problem is multiply directly. Atau kalian dapat mengkalikan secara langsung untuk mendapatkannya. Jadi seperti tadi 2,4 dikali 3. Kita kalikan dulu 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12. Kita nyimpan 1 seperti perkalian biasa. 3 kali 2 adalah 6. Karena tadi nyimpan 1 berarti 6 tambah 1 7,2. Jadi 2 ones 4 tenths multiplied by 3 equal 7 ones 2 tenths. Sama kan hasilnya seperti tadi, yaitu jika di belakang koma hanya ada satu angka, maka di belakang koma hanya perlu ada satu angka. Seperti itu ya anak-anak. Kalian sudah mengerti kan? Nah, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan practice 4 di buku matematika bilingual kalian nomor 1, 2, dan 3. Nah, itu saja ya. Jika kalian sudah selesai mengerjakan, kalian dapat memfotonya dan mengirimkannya melalui WA. Siap, terima kasih. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati.